satu rahasia dalam Al-Quran yang kalau Anda lakukan ini, maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu, tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya. Allah angkat derajatnya. Begitu derajat diangkat, angkat derajatnya, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada hamba biasa. Hidupnya bahkan suami sudah nggak ada, single parent, sendirian, harta terbatas. Berpikir bagaimana caranya, ya Allah, dunianya nyaman, akhirat dapat banyak pahala. Maka rumus pertama ditempuh. Amalan pasca salat. Subnya tentang ragam rizki dalam Al-Quran. Ragam rizki dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya akan lebih lambat untuk menguraikan supaya mudah untuk dipahami. Hati-hati, pembahasan ini akan melahirkan rahasia besar yang tidak banyak orang mengetahuinya. Orang dulu sudah praktekkan dan berhasil, dan kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita juga, ya. Perhatikan sini. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925, yang telah kita bahas di pertemuan lalu, bahwa ada doa yang sering dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai menunaikan salat. Doanya sangat singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan mohon terima amalan hamba ini. Kemudian ada rumus dalam Al-Quran, setiap doa kalau sudah dipanjatkan, maka mesti diikhtiarkan. Karena doa itu bersanding dengan ikhtiar. Mustahil Allah sekadar mengabulkan kalau tidak ada ikhtiar. Misal, saya telah contohkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Ibunda Maryam Hannah bermohon kepada Allah sejak mengandung, ya Allah, mohon jadikan anak ini anak yang soleh, terjaga dari maksiat, dekat denganmu. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Awas, hati-hati. Ketika kemudian dilahirkan, setelah berdoa itu, kemudian bertahap lahir, maka apa yang dikerjakan? Beliau ikhtiarkan doanya dengan ikhtiar yang luar biasa. Supaya anaknya soleh, dicari pengasuh yang soleh. Nabi Zakaria. Makanya saya sering katakan, kalau Anda pengen anaknya baik, maka cari guru-guru yang baik. Anak ingin pintar, cari guru yang pintar. Anak ingin pintar dan baik, maka cari guru yang pintar dan baik. Sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Yang kedua, ibu bapaknya bikinkan mihrab, tempat untuk belajar khusus dan tidak terganggu dari perbuatan yang kotor. Ini rumus pada kita. Begitu anak lahir, Anda didik, carikan guru yang baik, cari sekolah yang baik, yang selain membuat dia pintar, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumus. Tapi poinnya, doa tidak dicukupkan dengan permohonan, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar. Maka demikian pula ketika kita meminta, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu bagaimana cara mendapatkan ilmu sesuai dengan doa yang telah kita mohonkan. Nah, ketika kita berkata, ya Allah, anugerahkan saya rizki terbaik, maka Allah tawarkan, ini ada 8 jenis disebutkan dalam Al-Quran. 8 jenis rizki yang kalau kemudian kami lakukan, kamu lakukan ikhtiarnya dengan 8 cara ini, maka kata Allah, saya akan limpahkan kepadamu rizki tanpa batas. 8 jenis ini, sebagian telah kita bahas. Kemarin kita bahas rizki dengan cara bersyukur. Sekarang kita akan bahas satu rahasia dalam Al-Quran, yang kalau Anda lakukan ini, maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu, tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya. Jadi, yang dapat satu orang, yang mengerjakan satu orang, tapi yang kebagian hampir semua yang terkait dengan kehidupannya. Bapaknya bisa dapat, ibunya dapat, yang hebat, adiknya dapat, kakaknya dapat, temannya bisa dapat, gurunya bisa dapat. Rahasianya ada di Quran surah 17 ayat 31. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Saya turunkan ini. Ikhtiarnya Quran surah, saya agak cepat ya, mohon maaf. Quran surah ke-35 ayat ke-28. Kemudian yang kedua bisa diturunkan ke Quran surah ke-35 juga ayat 32. Turunan yang ini Quran kita ambil surah ke misalnya 54 ayat 17, ini selalu terbawa 22, 32, 40. Kemudian turunan akhirnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau Anda naikkan ke sini,
Yang ketiganya, Quran surah keempat, misalnya ayat ke-69. Kemudian turunan yang keempatnya bisa diambil Quran surah ke-49 ayat 13. Kalau pengen rumus paling cepat juga bisa Quran surah ke-30 ayat 21. Ya, ini 5 caranya. Anda akan berdoa, ya Allah, anugerahkan saya rezeki terbaik. Lalu Allah berikan jalan, 8 jalan. Ini cara mendapatkan rezeki terbaik. Kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan ini, awas. Kata Allah, saya buka 8 jenis. Kalau kamu kerjakan ini, bukan cuma kamu yang dapat. Orang-orang di sekitar kamu pun akan mendapatkan bagiannya. Baik. Apa di antaranya? Ya, nomor selanjutnya, sebelumnya telah kita bahas bagian-bagian yang lain. Sekarang kita masuk pada yang lainnya. Quran surah 17 ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada ayatnya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ada ayatnya? Baik, perhatikan baik-baik. Saya buka sedikit dulu pendahuluannya. Dulu, zaman-zaman jahiliyah, bahkan bukan hanya di lingkaran Arab, sampai ke Eropa, sampai dengan lingkup sebagian besar dunia, itu kalau ada orang tua kemudian melahirkan anaknya, dan merasa bahwa ekonominya terhimpit, tidak terlampau kuat, hartanya merasa belum cukup untuk bisa menghidupi anaknya, maka tidak ada pilihan di benak mereka kecuali untuk menghabisi anak keturunannya. Bunuh. Ada yang dikubur, ada yang sengaja dibekap, intinya dihabisi, selesai. Ya. Jadi dia merasa, wah ini susah nih, saya aja hidup susah, bagaimana dengan anak ini? Ya, tapi anehnya kok pengen punya anak gitu kan? Baik, jadi sudah dia mendapatkan keturunan itu kemudian dibunuh. Karena khawatir dia tidak akan mendapatkan jaminan rezeki yang baik di masa depan. Maka Allah tawarkan satu hal yang sangat luar biasa, dibuat dalam bentuk pernyataan yang sangat tegas, tapi isinya sangat mendalam. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, lihat kalimatnya, wala taqtulu auladakum. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, sikap umatmu, sikap umat Islam, sifat hamba-hambaku yang beriman harus beda dengan mereka yang belum beriman. Mereka yang tidak beriman tidak yakin dengan qada dan qadar. Mereka yang belum beriman tidak tahu dengan caranya rezeki didapatkan. Mereka yang belum beriman tidak tahu caranya bagaimana cepat mendapatkan rezeki. Kamu yang sudah beriman mesti beda dengan mereka. Perlakukan anak-anak dengan baik, sayangi mereka dengan baik, rawat dengan baik. Jangan khawatir masalah rezekinya. Kata Allah, ketika saya anugerahkan keturunan bagi setiap hamba-hambamu yang beriman, lihat baik-baik kalimatnya. Ketika saya berikan satu nikmat pada hamba-hambaku yang beriman, mendapatkan keturunan, maka saya sudah jamin rezekinya dari setiap yang dilahirkan itu. Saya jamin rezekinya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang melahirkan dalam suasana bahkan ekonominya terasa kurang dan sebagainya, jangan khawatir, kata Allah, setiap makhluk gak mungkin hidup kecuali punya rezeki. Jangankan manusia, hewan ada, yang melata ada. Pertemuan lalu saya gambarkan bagaimana cicak dengan nyamuk. Cicak dapat rezeki, rezekinya nyamuk. Nyamuknya terbang, cicaknya tidak. Kan Allah hanya perintahkan kamu merayap walaupun di dinding, walaupun cuma diam-diam. Nyamuknya datang, bukan kamu yang mendatangi nyamuk. Silahkan cek. Cicak diam-diam datang seekor. Perintah Allah, kamu merayap, dia merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya diperintahkan oleh Allah datang ke cicak. Coba bayangkan, datang seekor nyamuk, setelah itu, silakan. Ayo tangkap. Ya. Apalagi manusia. Tapi yang paling menarik, bagi orang beriman Allah yakinkan. Perhatikan kalimatnya. Nahdu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, saya buka satu rahasia. Saya berikan kesempatan, saya bahkan bukan sekedar memberikan rezeki kepada anak yang dilahirkan itu. Tapi saya akan berikan rezeki kepada mereka yang kamu pun akan mendapat bagian dari rezeki itu. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada anak-anak yang dilahirkan itu, yang hebat bapaknya kebagian dari situ. Ibunya dapat, kakaknya dapat, adiknya dapat, tetangganya dapat, gurunya dapat. Pertanyaannya, apa rezeki yang dimaksudkan sampai anaknya dapat, keluarga dan kerabatnya bisa ikut menikmatinya. Maka dirincilah kemudian di ayat-ayat yang lain. Ada rezeki yang Allah turunkan pada anak, orang tua dan kerabat bisa ikut mendapatinya. Pertanyaannya, bagaimana menyiapkan seorang anak atau dua orang anak
atau semua anak yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dia mendapatkan rezeki yang dimaksudkan. Begitu dia dapat, orang tua dan kerabatnya ikut bisa menikmatinya. Dan hartanya halal dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang, jika Anda punya titipan dari Allah, ada anak-anak, ada cucu dan sebagainya, pertanyaannya bagaimana menyiapkan anak yang seperti ini? Maka pilihannya, rinci ke ayat-ayat yang lainnya. 1. Quran, surah ke-35, ayat ke-28. Kalau Anda ingin mudah mendapatkan rezeki, diantaranya bisa Allah turunkan lewat keturunan. Dia dapat, Anda mendapatkan bagiannya. Apa diantara cirinya? Yuk, Quran surah 35 ayat 28, paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke tengahnya, ke tengah ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh, diantara yang punya sifat khasyah. Khasyah itu maksudnya kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah. Ya, awas. Khasyah itu kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah. Jadi kalau bicara hati-hati, takut yang keluar di lisannya itu keliru, takut salah. Kalau bicara itu ditimang-timang dulu. Ini kafirnya diganti nggak kata-katanya ini, ganti nggak gitu kan? Timang-timang dulu. Takutlah kalau saya ganti nanti jadi masalah gitu kan? Allah nggak suka dengan saya. Ya, timang-timang, ingat-ingat. Mustahil mengeluarkan fatwa yang kemudian bertentangan dengan hukum Allah. Jangankan itu, mau bicara saja timang-timang dulu, takut kalau Allah nggak ridho, dilihat dulu gitu. Itu namanya khasyah. Mau sholat, takut terlambat. Jadi jangankan azan, sebelum azan dah siap-siap, khasyah. Sehari baca Quran, dilihat, dipahami isinya. Lihat, takut. Kalau punya harta, takut Allah nggak ridho. Makanya dirinci. Bagaimana saja mengeluarkan harta yang disukai oleh Allah. Misal, kalau infak, bagaimana infaknya? Untuk keluarga seperti apa? Terus dirinci. Itu khasyah namanya. Nah, puncak khasyah itu akan didapatkan oleh satu golongan di luar para nabi dan rasul, namanya ulama. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh, yang punya sifat khasyah yang mendalam kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul, bukan cuma pintar. Kalau yang hafal Quran dengan ayatnya, nomornya, halaman, pojok kanan atas, kiri bawah, agak ke tengah sedikit, banyak yang begitu. Banyak. Tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Demi Allah saya katakan belum tentu. Jangan fanatis, jangan banyak terpukul, lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah. Punya sifat khasyah atau tidak, bagaimana ketakutannya, bagaimana ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul, coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poinnya, ulama. Bagaimana menjadi ulama ini? Kemudian diturunkan di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Diturunkan di Quran surah ke-9 ayat 122. Dirinci di hadis riwayatnya Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya adalah sahabat bernama Abu Darda. Inilah dia keutamaannya. Kemudian dicontohkan lewat seorang sahabat Nabi namanya Abbas. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Umar, dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Amr, dicontohkan oleh seorang perempuan sahabat Nabi single parent namanya Malikah. Punya suami namanya Malik, punya anak namanya Anas. Malikah punya anak namanya Malik. Anas, maaf. Anas, Abbas, Umar, Amr punya anak namanya Abdullah. Lihat baik-baik. Di Quran surah 35 ayat 28 disebutkan, ulama itu kalangan yang sangat dekat dengan Allah. Dekat Allah. Sekarang lihat rumusnya nih, pelan-pelan. Bukankah orang yang dekat dengan direktur mudah mendapatkan kenikmatan di kantornya? Bukankah orang yang dekat dengan pejabat mudah mendapatkan akses jabatannya? Betul? Bukankah orang yang dekat dengan ustadz mudah mendapatkan akses ke ustadz? Bukankah orang yang dekat dengan majlis ta'lim mudah mendapatkan akses di majlis ta'lim? Sekarang kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Siapa pemilik ilmu? Siapa pemilik rezeki? Siapa pemilik kemudahan? Maka secara logika sederhana, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, maka tidak usah berpikir tentang rezeki, karena sebelum dia pikirkan, Allah sudah penuhi semua kebutuhannya. Maka tidak ada yang paling dekat, kata Allah, dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalangan para ulama. Makanya di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 disampaikan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi SAW, para ulama itu disebut pewaris para nabi. Perhatikan kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya.
Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran, walakinnahum warathul ilma fahadhuhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Makanya kalau Anda pengen, kata Nabi, perhatikan kalimatnya, ambillah ilmu warisan Nabi itu. Nih saya tanya ya, antum ya. Antum dapat warisan dari orang tua. Orang tua antum nih, bukan Nabi, bukan Rasul. Mewariskan harta 1 miliar. Mau diambil gak? Ambil. Sekarang Nabi antum ngasih warisan. Mau diambil gak? Ambil. Manusia biasa ngasih warisan diperebutkan. Masa warisan Nabi gak direbutin? Kalau orang akalnya sehat, kalau orang pintar, perhatikan baik-baik. Orang pintar itu pasti akan memilih yang paling prioritas. Ini orang biasa ngasih warisan, direbutin. Kenapa Nabi yang super, Nabi yang istimewa ngasih warisan, nggak pada direbutin? Ini ada warisan Nabi, namanya ilmu. Orang yang dapat ilmu disebut dengan alim, jamaknya ulama. Kata Nabi, ulama itu pewaris saya. Saya nggak wariskan uang, saya nggak wariskan harta, dinar dan dirham. Saya wariskan ilmu, ambil itu. Ketika ilmu itu diambil, maka Allah akan angkat derajatnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman, plus Allah memberikan tambahan derajat pada orang-orang yang mendapatkan tambahan pengetahuan. Di orang berilmu itu ketika dia naik status jadi ulama, alim, dekat dengan Allah, pewaris Nabi, Allah angkat derajatnya. Begitu derajat diangkat, angkat derajatnya, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada hamba biasa. Silakan cek. Ingat ya, kalau Anda diangkat derajat oleh manusia, belum tentu manusia lain mengenal Anda. Anda disanjung oleh orang tanah kusir, orang tanah suci, belum tentu kenal Anda. Silakan. Ana Saiful min Bendi tanah kusir. Tanah kusir kata orang Arab. Enggak kenal. Tanah kusir. Silakan. Jangankan tanah suci ya, tanah abang yang enggak kenal gitu kan. Anda pindah lagi enggak ada yang angkat. Tapi kalau Allah angkat derajat Anda, siapa yang tidak menyanjung Anda? Silakan cek. Melewati zamannya masih dikenal. Silakan. Anda kenal Umar bin Khattab? Kenal. Padahal mimpi aja nggak pernah ketemu. Lihat aja enggak, kenal tuh. Udah lewat 15 abad. Beliau bukan Nabi, bukan Rasul, tapi sekarang masih dikenal. Ali bin Abi Thalib dikenal. Sekarang kita ambil yang bukan sahabat. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, bukan kalangan sahabat. Dikenal sampai sekarang. Ar-Rafi'i dikenal. Orang-orang soleh dikenal. Bahkan yang hidup kemudian, yang baru wafat beberapa masa lalu masih dikenal. Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani misalnya dikenal. Profesor Wahbah Az-Zuhaili dikenal. Ya orang-orang mengetahuinya, diangkat oleh Allah. Kalau sudah diangkat, sudah nggak ada yang bisa menolaknya. Ya jangankan kawan, lawan pun menuliskannya. Tanyakan pada orang-orang di barat. Tahu Umar nggak? Tahu. Mereka tahu tuh. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan sebagainya. Dikenal oleh mereka. Bahkan karya mereka dijadikan rujukan di Eropa. Silakan cek Ibnu Sina, Avicenna, dipakai karyanya sekarang. Ibnu Rusdi jadikan rujukan sekarang. Siapa mereka? Orang-orang yang bukan sekedar mendekat kepada Allah lewat ibadahnya, tapi mereka disiapkan jadi ulama di masa depan. Rumus ini ketika turun ayat jadi sampaikan. Kemudian dipraktekkan bagaimana cara mengejarnya, maka para sahabat sebagian dari mereka menyiapkan keturunannya menjadi ulama di masa depan. Siapa di antara mereka? Ada yang laki-laki seperti Abbas paman Nabi, seperti Umar sahabat Nabi, seperti Amr bin As sahabat Nabi. Mereka menyiapkan anaknya, mesti ada di antara anak saya yang menjadi ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perempuan single parent, namanya Malika. Suaminya sudah meninggal dunia. Begitu melihat peluang ini, langsung menyiapkan anak yang namanya Anas mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti menjadi alim, ulama dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik ini. Kalau anak-anak yang lain dibawa bapaknya ta'lim pulang, Abbas nyimpan anaknya di majelis Nabi. Abbas paman Nabi, saya nggak bisa nih ikut terus majelis Nabi, saya punya kesibukan, saya kerja, saya bisnis, tapi saya belajar weekend, saya ke tempat Nabi. Apa yang terjadi? Nabi wafat, hafal 200 hadis. Bayangkan, paman Nabi, pengusaha, kaya, hartanya banyak, masih sempat datang ke taklim. Nabi meninggal, hafal 200 hadis. Paman Nabi. Antum paman Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Bayangkan, sibuk apa antum? Sekaya apa? Antum dengan Abbas masih kaya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Surga Abbas ada jaminan, antum belum ada. Abbas hafal 200 hadis, antum hafal berapa hadis? Enggak, coba kita renungkan itu teman-teman. Coba tanyakan kembali. Tapi yang paling dahsyat itu cara berpikirnya begini. Saya cuma hafal 200 nih, saya hafal sedikit-sedikit, cuma sepekan datang. Anak saya mesti lebih daripada saya.
Dia harus mendapatkan yang lebih daripada saya. Bapaknya itu pengusaha, Pak, orang kaya. Tapi beliau mengerti anak saya akan dapat rezeki lebih cepat daripada saya. Dia dapat, saya dapat bagiannya. Perhatikan. Maka beliau investasikan anaknya Abdullah untuk ikut di majlis Nabi. Titipkan di majlis Nabi. Berangkat bapaknya, dia tetap belajar. Belajar. Nabi wafat, bapaknya hafal 200 hadis. Abbas, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Dan usianya masih 13 tahun. Hafal 2000 hadis. Nah, rumusnya apa? Rumusnya dalam ilmu hadis, kalau ada seorang ayah, bahkan ibu, ya, perhatikan, orang tua, mendidik anaknya sampai kemudian anaknya bagus, tahu hadis, dan seterusnya, meriwayatkan, maka nama anaknya akan dihilangkan. Nama bapaknya disebutkan. Makanya ketika Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, hafal hadis, diriwayatkan oleh orang setelahnya, maka Abdullahnya dihapus. Disebutkan inisialnya, anak laki-laki. Diturunkan bapaknya. Bapaknya namanya Abbas. Anak laki-laki bahasa Arabnya Ibnu. Ibnun anak laki-laki. Maka dikenal Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Bin itu singkatan dari Ibnun, disingkat bin. Bin itu anak laki-laki, anak laki-lakinya Abbas. Ibnu Abbas itu anak laki-lakinya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Kenapa dihilangkan anak laki-lakinya, disebutkan bapaknya untuk menunjukkan kesan bahwa, perhatikan baik-baik, anaknya bisa seperti ini karena peran orang tuanya. Yang kedua, ingin menunjukkan isyarat, begitu hadis ini diriwayatkan, dipelajari oleh orang-orang, maka bukan cuma Abdullah yang dapat, bapaknya pun kebagian dapat dari pahala yang telah dapatkan anaknya. Bayangkan, bukan cuma dunia, rezeki akhiratnya pun dapat. Begitu anaknya dapat pahala, bapaknya kebagian di situ. Perhatikan baik-baik. Sekarang berapa banyak orang yang mengaji hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar bin Khattab, saya pengen lebih daripada Abbas. Abbas anaknya datang ke majelis ilmu. Anak saya harus ngintip Nabi sejak berangkat dari tempatnya. Bikin beliau rumah saat di Madinah. Di depan rumahnya Nabi SAW. Dibikinkan kamar. Kamar anaknya menghadap ke arah rumah Nabi. Dibikin jendela. Jadi tahu persis. Begitu kemudian Nabi keluar rumah, sudah tahu bagaimana cara jalannya. Cara nengoknya. Seperti apa kemudian Nabi bersikap sampai ke majelis ilmu. Makanya anaknya Umar lebih banyak hafal hadis dibandingkan anaknya Abbas. Anaknya Abbas hafal 2000 hadis, anaknya Umar 2800 hadis. Anaknya Amr, lihat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Abbas tahu kemudian hadis, tahu tafsir. Anaknya Umar ngintip-ngintip Nabi, tahu juga hadis. Anak saya mesti tambah hadis plus fikih. Maka sejak kecil diajarkan langsung hadis fikih, hadis fikih, hadis fikih. Usia 9 tahun udah minta ke bapaknya, "Pak, saya pengen nikah karena saya sudah hafal bab nikah." Paham fikih dan sebagainya. Anak Abbas nunggu di majlis ilmu. Anak Umar dibikinkan rumah. Malikah seorang single parent. Satan. Punya anak namanya Anas. Beliau melihat yang satu ke majlis Nabi, yang satu ngintip-ngintip. Anak saya nggak usah nunggu, nggak usah ngintip, datang ke rumah Nabi. Digandeng, dibawa, disampaikan, "Ya Rasulullah, ini anak memang kelihatan masih kecil, tapi dia punya kemampuan kuat. Tolong jadikan pembantu Anda. Tolong jadikan pembantu Anda." Nanti kalimat ini akan ditiru oleh orang-orang setelahnya untuk mencari celah bagaimana caranya anak ini bisa dekat dengan ulama. Maka cara paling mudahnya bawa ke rumahnya supaya mempelajari semua apa yang ada dalam rumahnya. Jadi kalau di luar rumah cuma lihat di luar saja, tapi kalau di dalam rumah kan kelihatan semuanya. Bagaimana saat akan tidurnya, bagaimana saat makannya, bagaimana saat minumnya dan sebagainya. Maka Nabi tersenyum, beliau tahu. Kata ibunya ini, kata Malikah, ambil anak saya sebagai pembantu. Nabi tahu. Ini paling pengen belajar. Pengen belajar. Kata Nabi, ya dia boleh membantu saya. Datang ke rumah. Belajar di rumah Nabi. Setelah Nabi wafat, membantu Nabi wafat, maka setelah wafat itu ditanya, "Hei Anas, selama kamu membantu Nabi, apa kalimat yang paling sering didengar dari Nabi?" Kata Anas, "Tahukah kalian, selama saya membantu Rasulullah, hanya satu kalimat yang sering saya dengar dari Nabi. Ya Anas, madza akhdumuka?" Anas, apa yang bisa saya bantu? Rasulullah SAW. Anas, apa yang bisa saya bantu? Oh, kalau ada pembantu begitu enak banget ya Pak. Datang ke rumah, saya pengen jadi pembantu. Apa yang bisa saya bantu? Wah, karena semua dikerjain sendiri. Piring, selesai makan, bisa cuci. Ada yang kemudian sobek, jahit, bisa jahit sendiri itu. Ya, itu yang luar biasa. Dan Anas kemudian meriwayatkan hadis yang sangat banyak setelah peninggal Nabi SAW. Poinnya adalah, kenapa mereka berlomba mengajar itu semua? Karena ada janji yang disebutkan oleh Allah, derajatnya akan diangkat, dekat dengan Allah, dan rizkinya akan dijamin. Begitu rizki dapat, bukan cuma dunia, akhiratnya kebagian. Kalau para sahabat nggak mikirin dunia, Pak, dunia itu udah selesai.
Maksud saya, mereka sudah paham, ini dapat, gak ada masalah. Yang mereka pikirkan akhirat. Makanya ketika dititipkan anaknya, investasi terbesarnya akhirat. Tapi Anda tahu nggak? Orang yang mendapatkan akhirat, udah otomatis dunianya dijamin. Itu rumusnya. Sederhana, jika akhirat dapat, dunia pasti akan dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang setelahnya, maka menyiapkanlah misi ini, ditempuh kemudian jalan ini, maka orang-orang sepeninggal Nabi, sahabat menyiapkan. Sahabat mewariskan, tabi'in mengikuti. Tabi'in mengikuti. Maka muncullah orang-orang hebat setelah zaman sahabat, untuk mengejar keutamaan dari Al-Quran ini, bagaimana caranya? Hidupnya bahkan suami sudah nggak ada, single parent, sendirian, harta terbatas. Berpikir bagaimana caranya, ya Allah, dunianya nyaman, akhirat dapat banyak pahala. Maka rumus pertama ditempuh. Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina, wafat ayahnya. Itu sendirian bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka dididik oleh beliau, nih rumus cepatnya, perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya. Siapa ulama yang bisa mendidiknya? Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong, sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu, maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Kamu berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, datang rombongan ulama Irak, berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i? Katanya. Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah. Saya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak. Dia menjadi panutan ulama nomor 1 di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anaknya, Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Langsung dimuliakan. Macam-macam. Perhatikan, Syafi'i yang berhasil, ibunya, tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat, kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini, gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang, kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, nggak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silahkan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isinya. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama, begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan. Semua orang ngasih. Berangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya? Ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau Anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam nggak diperkenankan. Nggak pakai iya. Supaya orang itu nggak repot, tiba-tiba Anda datang, dia kan merasa nggak enak gitu. Ya. Jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat nggak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini, menemui ibu.
Asy-Syafi'i bawa apa? Masya Allah Bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang, orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau. Lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Hah? Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh udah jadi saya besar, ulama besar, datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain, kamu datang ke ibu saya, kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isi dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya, nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya, Bu, kamu siapa? Santrinya Syafi'i. Saya kan tadi katakan, pulang ke Irak, nggak usah ke sini. Bu, Syafi'i udah nggak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya. Oh, kalau begitu silahkan pulang. Maka Syafi'i datang, membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar, dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya nggak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, gak usah repot, gak usah macam-macam. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad, punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya, itu Bu, masak air Bu malam-malam. Single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu. Begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu, ibunya nungguin di luar. Selesai, bawa lagi. Investasi itu begitu anaknya jadi dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang. Perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustadz aja. Begitu seorang jadi ustadz, lihat. Bukan cuma ustadznya yang ditunggu. Ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya. Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya. Setiap makanya nggak ingat, jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD. Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustadz, belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah. Ringan. Silahkan cek. Mau haji, orang nunggu 25 tahun. Ini dicari-cari. Pak, bisa nggak bimbing kami? Pak, bisa nggak travel gini? Boleh saya haji, tapi boleh nggak ibu saya ikut? Pak, jangankan ibu, bapak ikut boleh, kakak ibu boleh, anak boleh, silahkan. Bapak kami kasih kuota deh, 10 orang, silahkan ikut. Orang nunggu 25 tahun, dia cuma nggak nunggu, ditawarin, 10 orang boleh ikut. Saya ini ulama bukan, syekh bukan, ustadz ilmu masih dikit. Tiba-tiba ketemu dubes Saudi. Syekh Adi, ini ada yang mau haji. Terus gimana? Antum ikut ya, berangkat. Antum jadi amir. Amir. Gimana saya amir? Saya kan bukan ulama besar, bukan biasa-biasa, ilmu saya sedikit. Pokoknya antum ikut. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain siapa? Saya punya ibu, saya punya kakak. Saya berikan 24 jatah. Anda bayangkan, saya ini ustadz kecil, ilmu masih sedikit. Ulama juga bukan, saya juga bukan. Anda bayangkan, cuman berusaha untuk belajar sedikit-sedikit, dapat sedikit, dikasih jatah haji plus 24 orang. Kemarin kami berangkat. Teman-teman, ada yang ustadz, ada yang ini lagi, ada yang macam-macam berangkat. Dan saya lihat, Masya Allah, ternyata teman-teman saya ustadz semua. Ustadz Fulan dengan istrinya, Ustadz Fulan dengan ibunya, Ustadz Fulan dengan anaknya. Bayangkan, ternyata beliau itu, dubes yang kemarin baik orang itu, Dr. Usama itu, baik orangnya. Ternyata beliau mengumpulkan satu gelombang khusus yang beliau kemudian apresiasi dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang punya jasa terhadap Islam. Diberangkatkan tuh. Anda bayangkan, jadi kalau Anda ingin mendapatkan bagian kenikmatan, jadikan satu di antara anak-anak jadi ulama. Masa nggak ada yang jadi satupun? Makanya jangan tertipu dengan kebanyakan orang yang sekolahkan. Pesantren itu sekarang bagus-bagus. Pesantren bagus-bagus, jangan dikira nggak bisa bersaing. Ya silahkan lihat, bahasa Inggrisnya banyak yang bagus. Lihat alumni Gontor tuh.
Silakan yang jadi ketua MPR ada, yang jadi menteri ada, yang jadi dubes ada. Banyak. Bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus. Ada yang Mandarin ada yang bahasa lain ada. Silakan. Jangan takut, matematika ada. Yang jago matematika, jago fisika, jago kimia. Jangan dikira kalau ketika Anda jadi ulama Anda kehilangan dunia, tidak. Apa saya tidak belajar umum? Saya belajar. Fisika saya belajar, kimia saya belajar. Waktu-waktu senggang saya pergi ke toko buku, saya beli buku kimia, buku fisika, saya pelajari. Ya, saya belajar, saya pahami. Saya baca juga yang lainnya. Tapi fokus kita pada apa yang Allah titipkan. Tapi yang lainnya kita pelajari. Jangan dikira Anda jadi ulama, Anda ketinggalan semua yang lain. Tidak, kita butuhkan. Ya, kalau orang tanya kan kita bisa jelaskan. Kalau ada orang berangkat haji gelombang kedua, apakah kemudian mikotnya itu di atas pesawat atau mikotnya di Jeddah, di King Abdul Aziz? Ada yang mengatakan kemudian di atas pesawat. Nah, timbul pertanyaan baru. Kecepatan pesawat itu berapa? 800 mph, bisa 800 km per jam. Anda mau mikot baru mengucapkan bis, pesawat dah lewat. Bagaimana hukumnya? Qasar jama 3 farsah. 3 farsah itu ukurannya berapa kilo? Bagaimana cara mengkonversinya? Kalau Anda nggak paham hitungan matematika, nggak tahu rumus fisika, bagaimana bisa mendapatinya? Ustadz itu jarak 80 kilo. Baik, sekarang kita gali lagi dengan masalahnya. Apa masalahnya? Sekarang ke Semarang, berapa jauhnya? Berapa kilo? Hitung dari sini bisa 300-400 kilo. Baik, pakai pesawat berapa? Pakai pesawat mungkin 1 jam, nyampe di sana. Sekarang ke Lebak Bulus, berapa jaraknya dari Bekasi misalnya? Dari Bekasi ke Lebak Bulus 30 kilo. Baik, 30 kilo berarti nggak nyampe 80. Boleh jamaah tidak? Tidak. Boleh kosor tidak? Tidak. Ke Semarang 300 kilo. Boleh jamaah? Boleh. Kosor? Boleh. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada orang ke Semarang naik pesawat, dan dari Bekasi ke Lebak Bulus naik beca. Nyampe dia berangkat dari Bekasi ke Semarang. Jarak cuma 1 jam pakai pesawat. Berangkat kemudian jam 12, nyampe jam 1. Asar aja belum. Yang di sini ngayuh beca dari Bekasi ke Lebak Bulus. Berangkat jam 12. Begitu masuk jalan tol, prit, gak boleh. Jalan biasa, macet. Nyampe teman-teman berangkat jam 12. Nyampe kemudian ke Lebak Bulus itu bisa jam 4, jam 5. Pertanyaannya, di situ di mana berlakunya antara jamak dengan kosor? Apakah yang ke Semarang berlaku atau yang ke Lebak Bulus yang berlaku? Jadi bukan cuma hitungan jarak. Di jarak itu ada hambatan. Makanya di jarak rumus fisikanya S sama dengan V kali T. Ya, mencari V sama dengan S dibagi T. Mencari T sama dengan S dibagi V. Tapi di jarak itu juga ada rumus hambatan, ada tantangan, ada tekanan. Ya, awas hati-hati. Ada gayanya, ada gaya gesek, ada gaya gerak, ada hambatan, ada yang lainnya. Di gaya juga ada gaya lagi, ada rumus lagi. F1 sama dengan F2, F berbanding lurus dengan P. Ada semuanya. Ada rumusnya. Nih saya cek ya. Kalau ini ada lilin nih. Kasih api. Lilin kasih api. Kemudian ditutup dengan gelas. Maka api di lilin itu padam. Ini menunjukkan apa? Tidak ada oksigen. Bukan, ini menunjukkan Anda nggak ada kerjaan. Kan bisa ditiup, ngapain ditutup pakai gelas? Bisa ditiup kok pakai gelas ditutup. Sudah. Nah, maka yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang tenang, maka jadikan satu di antara anak Anda jadi ulama. Umum juga boleh. Jadi dokter yang hafal Quran. Ya, ahli fisika yang hafal Quran. Boleh, banyak zaman Nabi. Kemudian setelah itu diwariskan. Ali bin Abi Thalib itu jagoan matematika, ahli matematika. Setelahnya ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Ada ahli fisika, ada ahli matematika. Silahkan ahlinya, tapi jangan tinggalkan kemudian bagian-bagian keislamannya. Saya cepat. Kedua, kalau nggak bisa jadi ulama yang maksimal, jadikan ahli Quran. Minimal penghafal Quran. Coba lihat anak-anak. Ada Musa, ada Ahmad, ada Kamil, ya? Ada Rais yang kecil-kecil. Itu banyak anak-anak datang ke Bekasi, kemudian juga kita ngobrol-ngobrol. Antum tahu apa yang terjadi? Kemarin saat kami berangkat, ada Rais yang kecil, ada anak perempuan juga yang, mohon maaf, matanya mungkin nggak melihat, kata orang buta. Tapi saya katakan, Masya Allah, matanya ditutup dari berbuat maksiat dari sejak kecil. Matanya dihambat dari maksiat dari sejak kecil. Anda bayangkan teman-teman, yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut. Yang hafal Quran cuma anaknya. Masa iya dari anak-anak antum nggak ada yang hafal Quran? Anak 1 belum hafal, anak 2 belum hafal, anak 3 belum hafal, 5 anak nggak ada yang hafal. Kenapa nggak diinvestasikan 1 anak aja hafal Quran? Demi Allah saya katakan, anak Anda usia 6 tahun, hafal 30 juz. Begitu hafal 30 juz, kakaknya yang 16 tahun, bapaknya yang 40 tahun, istri yang 34 tahun, adiknya yang 5 tahun, ikut semua mendapatkan keutamaannya. Ahli Quran. 3. Kalau belum sanggup ke sini, didik menjadi soleh. Ayo soleh. Siapkan seperti Maryam.
Maryam disekolahkan di tempat yang baik, bimbingannya baik. Ketika anak itu didik menjadi anak yang saleh, dekat dengan Allah, rajin ibadah, sering ke masjid, sering baca Quran, walaupun belum hafal, demi Allah saya katakan, jangankan orang lain, tetangga itu akan menyebut memuliakan bapaknya, memuliakan ibunya. Tidak pernah anaknya disebut kecuali bapaknya mendapatkan bagiannya. Begitu anaknya masuk, anaknya namanya Ahmad, bapaknya Asep. Tuh lihat tuh anaknya Pak Asep, bukan Ahmadnya, Pak Asep yang disebutkan. Dia punya anak, anaknya Kevin. Kevin kalau bisa seperti Ahmad ya, anaknya Pak Asep. Pak Asepnya masih ikut. Silahkan cek. Ini semuanya akan dapat bagiannya. Dan mudah gitu. Begitu masuk, mudah. Ke sekolah, mudah. Dan sebagainya. Kalau belum mampu juga, dekatkan dengan orang soleh. Cari orang-orang baik. Begitu aksesnya dekat dengan orang soleh, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Terakhir, kalau belum dapat juga, pengen cara cepat, cari menantu yang soleh. Quran surah 30 ayat 21. Ini rumus dari Nabi. Makanya antum yang belum nikah, jadi pada soleh. Jadi ulama, antum akan dicari. Ya, jadi ahli Quran, dia orang-orang baik. Kan rumus Nabinya sederhana. Jika anda kedatangan seorang pemuda yang dekat dengan Allah, maka jangan sia-siakan dia. Cepat, karena tidak mudah lagi menemukannya. Makanya saya senang sekali orang-orang sekarang, Masya Allah, itu sangat bagus-bagus. Dalam menyeleksi itu sekarang ukurannya Al-Quran. Ukurannya ke masjid. Ya kan pernah datang ada yang ke rumahnya, anaknya luar biasa perempuan ya, cantik, bagus, dan bapaknya bagus sekali seleksinya, pakai Quran. Datang orang pertama, Pak, saya berminat, ini ingin begini-begini. Ya, nah bagus. Namanya siapa? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Bagus ya. Baik, mudah-mudahan kalau jodoh, yaitu jadi jodoh yang terbaik. Besoknya datang lagi. Ade, ada apa? Aduh Pak, saya tuh sudah alhamdulillah ada kematangan begini-begini. Nama siapa? Torik. Baca surat At-Torik. Baca. Masya Allah. Begitu yang ketiga, tuh dia tahu info dari yang lainnya. Saya kemarin ke sana, nama saya Anas, baca Anas. Saya Torik, baca Torik. Begitu yang ini datang, wajahnya udah pucat. Ade namanya siapa? Saya Yusuf Ibrahim, Pak. Aduh, udah harapan tipis tuh kan. Oh, kalau begitu baca. Oh sebentar Pak, sebelum disuruh baca. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu. Jadi ini ya gambarannya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang baik, maka didik anak-anak dengan baik. Jangan takut, semua mendapatkan bagiannya. Tapi kalau kita ingin limpahannya, maka maksimalkan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Saya izin menyampaikan informasi, untuk berikhtiar menjadi itu semua, mustahil kecuali orang tuanya pun berubah dulu jadi baik. Amalan itu banyak. Salat, sedekah, infak, dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira, yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung, begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. 1. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal saleh, bernilai hasanah, itu dalam fikih disebut dengan sedekah namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu supaya paham. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu namanya sedekah. Itu nama umumnya sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Bahkan bahasa Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Contoh. Zakat ketika disebutkan dalam Al-Qur'an namanya sedekah. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sedekah. Ya, dikeluarkan pada 8 golongan, sedekah. Ayat ke-60-nya, innamas sadaqatu lil fuqara. Infak, sedekah. Buka Quran surah kedua, ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada 2 bagian. Ya. 1, ada sedekah
yang saat dikerjakan, itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang. Sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang. Datang, ngalir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah. Maka muncul istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang, antum jalan, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini, ada tulisan kasih papan, afwan amal jariyah, amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariyah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariyah, betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Begitu Anda kerjakan, dapat pahala. Sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka, kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariyah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Awas, pelan-pelan. Jadi kita sepakati, kita ambil yang ini satu, untuk malam ini. Yang kedua, yang ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah thabitah, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000, sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabitah dan amalan apa saja yang jariyah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. 1. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah thabitah, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh, misal, sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia thabitah, tapi pahalanya berlipat. Thabitah, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena sholat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya nggak ada, cuman bisa berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisa bin wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, ini kan di rumah kamar banyak, tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. 2 ketiga, 500 tahun.
Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. 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 Jamaah. Satu, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Yuqimun. Tunaikan dengan orang banyak. Bentuk jamaah. Mereka tunaikan dengan orang banyak. Kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas di sini? Kalau antum ke masjid, itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25, masuk masjidnya, itikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Satu. Dua. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. Dua. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, satu hurufnya 10. Satu huruf. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif lam mim dibaca satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. 1, 2, 3. Baca. Alif lam mim. Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi. Masya Allah. Bagus sekali. Cuman sayang ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nasyrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Kata Nabi, lihat. Jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikuli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satunya untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. 1 nahwu,
2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajaz, ada madid, ya, dan seterusnya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilu. Rajaz, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Alfiyah itu Ibnu Malik, rumusnya rajaz. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jardi wat tanwini wan nida wa al, mustadin lismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'alli, wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajaz. Tapi jangan antum heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Tuh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu kan ini ha tuh. Ha, 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah, 9. Cukup 1 huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Utsman bin Affan? Oh, situ tidak sana ngangguk. Coba di Semarang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Utsman. Tuh lihat ya. Utsman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tijarah akhirat itu luar biasa. Utsman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Utsman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi 2 putri Nabi. 1 meninggal, dan menikah lagi. Disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa. Asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba, bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi, bukan. Kaya, nggak sekaya Utsman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Utsman sholat malam, ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini nih. Ayo update. Ustadz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran, tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam
mim. Dia alif lam mim. Falahu ajran. Maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah. Kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, bisa. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil barara. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya, bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu tadi, bikin table begini. Nih. Saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya, saya kasih 2 amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program, nih, harinya, nomor, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok, amalannya apa, mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa, saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma 1 ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17, 22, baik, kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam 1 hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup Anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal, gitu kan? Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran surah keempat ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin.
Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya, semua dengan Nabi. Sesurga bersama semua Nabi. Jadi ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi namanya Anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa Nabi. Tapi kalau semua Nabi, itu Nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fahsyad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlaim, Matusyara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya. Muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran menikah dengan Hannah. Samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A. Dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Oh, Nabi Yusuf. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Depan kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad SAW. Penghafal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca, masuk surga. Naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya, saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13, ayat 23-24. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden. Ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadekan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Mu'adz. Anak usia 4 tahun, saat saya berada di Mesir. Anak ini masih dini, belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, abati yuridul Quran. Pak, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal.
Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran, lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, baca lagi. Setoran, ulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki. Abbas bapaknya. Anaknya Abbas. Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret. Disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua? Nama anaknya dihilangkan. Para pakar hadis itu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini. Bukan cuma anaknya. Bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha. Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majelis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya, namanya Abdullah kecil untuk belajar di majelis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbasnya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani, saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata nggak bisa lihat, belum balik, sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rabb, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai Anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi, demi Allah saya katakan, dari 24 jam Allah berikan pada Anda, berapa yang sudah Anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia, ayo silakan, gak ada yang larang. Cuma satu saat, Anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi Anda, ayo besok bikin. Nih, sholat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat? Hafalan mau berapa ayat? Mesti beda. Antum lahir belum hafal Quran wajar. Masa pulang pun gak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya, saya satu surat Ustaz, An-Nas, tambah. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga, saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. 3, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. Infak. Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan, tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi. Walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya. Main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang. Food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh, ini beras nih. Dibuka dulu karungnya, digunikan. Tidak, bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh tuh cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2. Antum dengan istri, 1 suami, 1 istri, 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba, antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu, bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuma ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Hai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan. Bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan, ada tamu, kita datang, langsung angkat tangan. Duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah saya. Sebelum yang lain angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya, meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain. Membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'ud dar sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Oh, cara berpikirnya. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan, macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli 5, di rumah ada 3 orang, berarti antum mesti sadar, Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infak antum. Bukan untuk antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, beli mangga 5. Siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga? Orang cuma 3, berarti yang 2 lagi, itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan? Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun. Fi sabilillah. Yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad SAW. Ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, kul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267.
Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu nggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000, 2, 1, wah masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek, dekil, off the kumel. Wah dilihat gak enak, baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1, lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat. Mama, 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 mama. Oh mau makan, makan. Mama, 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 mama. Boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta. Gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah. Melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, listrik belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar itu. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi 2. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung, tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi, nggak bisa nih pendidikannya. Bantu, antum ada, bantu. Nilainya tinggi. Jangan dikira ringan. Nih, bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Nah. Bagian kedua. Saya ikutin deh. Antum jual, saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo, akrabin. Yang kedua itu, maaf. Golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram, cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan. Uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk, kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis Muslim, haram masuk naktah sauda, noda hitam. Noda menutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, iyadzubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah. Jadi daging, masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim naqra, waqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta, dari Semarang tembus ke sana. Wa ada absarihim ghishawa, masuk ke mata jadi penghalang, nutup. Quran surah kedua ayat ke-7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan. Akhi, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah, nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh itu begini. Kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid?
Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Tuh. Kok bisa antum lewat dengar adzan? Padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adzan. Kenapa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata? Padahal bisa ada jalan lain. Kok bisa ngelihat? Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, mesti ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk. Caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur, hancur, hancur. Kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan, doakan, doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non-muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum gak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu, walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negatif thinking, tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong, cuma dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gak antum bagi, tetangga bilang, oh masak opor enak nih, padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Walaupun dia non muslim, masak. Bagikan sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk dia keluar. Ada apa Pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan, Assalamualaikum, udah bisa Assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin, ya panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh. Lumayan. Nggak ada aturan kalau bukan non-muslim jangan bagi. Nggak ada, indah dalam Islam itu. Jadi walaupun anda kasih ke yang non-muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak, di samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non-muslim. Bagi yang muslimnya, yang non-muslim tidak. Begitu dia ngelihat, kelewatan dipanggil anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, nggak begitu. Nggak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Cuman di kita tuh, coba lihat aturan antum bang aja deh. Kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan, sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan, tumbuh. Pohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Terus ke sini. Maka dalam kaidah fikih disebutkan hakun mushtarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya. Dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia udah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini, membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuma ketiban sampahnya saja, antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan, nggak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya. Sampaikan, Pak, maaf saya cuma mau ngasih tahu, itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu, punya bapak kan? Bukan, itu memang pohon saya, cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus, itu hak kita bersama. Bapak nggak usah minta, begitu inginkan ambil aja, silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari, Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya, saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen ambil aja. Wah hebatnya Islam, terima kasih Pak. Insya Allah, udah insya Allah tuh. Ya. Nanti saya ambil, udah pergi tuh, ambilin dan kita senang lihat ya. Begitu diambil pahala. Setiap satu buah 700 pahala. Setiap satu buah, 700. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia kan gak paham fikih. Belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia. Ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Oh. Nabinya umat Islam baik banget. Kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. Pokoknya. Mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga. Ya? Infak tuh. Nah, pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Coba lihat, kadang-kadang kan ada anak yatim samping,
Gak usah terpikir banyak uang, pakaian, buka ya, buka tuh pakaian antum, masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Cuma pesen ya, cuma pesen satu aja. Mohon maaf ya, maaf sekali, jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah. Usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah, karena semua akan bicara. Tuh lihat kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi, itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum supaya dapat bagian pahalanya? Jelas? Terakhir, amalan keempat, bagian pertama. Salah sendiri pengen sampai subuh. 4. Terakhir, bagian pertama. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masih ingat satu apa? Salat berjamaah di masjid. 2. Interaksi dengan Al-Quran. 3. Infak. 4. Majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamaannya banyak. Saya beri gambaran ya, maaf sekali. 1. Majlis ilmu itu, kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah, sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majlis ilmu nih, antum datangi, begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai